Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Divani Amelia, kelas 11 IPS 2. Sebenarnya, konflik sosial itu apa sih teman-teman? Istilah konflik sosial berasal dari bahasa Latin, kon yang berarti bersama dan figure yang artinya benturan. Secara etimologis, konflik berarti benturan. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan arti konflik sosial. Yang pertama ada Suryono Sukanto, menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Yang kedua, Lewis Althusser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Yang ketiga, Ralph Dahrendorf melihat konflik sebagai polarisasi kekuasaan dan wewenang yang tidak seimbang, sehingga melibatkan perbedaan kepentingan antara mereka yang berkuasa dan memiliki wewenang dengan mereka yang dikuasai atau tidak memiliki kekuasaan dan wewenang di dalam masyarakat. Yang keempat, Robert F.Z. Lawang, konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh kemenangan, tetapi juga untuk menundukkan lawannya. Dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman. Namun, secara umum, konflik sosial adalah ketidaksamaan persepsi, pandangan, dan perspektif antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang kemudian masing-masing pihak berusaha membenarkan pendapatnya dengan cara menyingkirkan lawannya. Yang pertama, perbedaan antar individu. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Perbedaan pendirian dan perasaan akan melahirkan bentrokan antar mereka, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Sebagai contoh, perbedaan pendapat dalam diskusi kelas. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan. Pola kebudayaan biasanya mempengaruhi kepribadian seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang dibesarkan pada lingkungan yang individualis dihadapkan pada lingkungan kelompok yang bersifat sosial, tentu ia akan kesulitan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan biasanya bersumber dari pertentangan kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menginginkan adanya penghematan dalam biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen pun terpaksa melakukan rasionalisasi pegawai atau pengurangan jumlah pegawai. Namun, para pegawai yang terkena kebijakan tidak terima dan terjadi konflik. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Sebagai contoh, adanya proses individualisasi pada masyarakat pedesaan yang mendadak akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sebab nilai-nilai semua pada masyarakat yang biasa bercorak pertanian berubah cepat menjadi masyarakat bercorak industri. Konflik menurut sifat pelaku. Yang pertama, terbuka, yaitu konflik yang diketahui oleh semua pihak, misalnya konflik antara Amerika dan Irak. Yang kedua, tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik menurut posisi pelaku. Konflik menurut posisi pelaku. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara komponen masyarakat
di dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki. Contohnya, konflik antara buruh dengan atasan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Contohnya, konflik antar ras, etnis, maupun agama. Yang ketiga, konflik diagonal. Konflik yang terjadi akibat adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya, konflik Aceh. Konflik menurut cara pengelolaannya. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika keyakinan yang dipegang individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, Nina tidak bertegur sapa dengan adiknya karena perkara kecil. 2. Konflik interpersonal, yaitu konflik yang berkaitan dengan perselisihan antara dua orang anggota organisasi dan terjadi karena adanya perbedaan individual ataupun keterbatasan sumber daya dan ketidakseriusan tindakan antara pihak yang berhubungan. Sebagai contoh, karena adanya perbedaan jabatan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian yang sama atau terjadi karena pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Sebagai contoh, konflik antara kelompok supporter Arema dan Persebaya. Konflik menurut sifat. Yang pertama, konflik konstruktif, yaitu suatu konflik yang pada akhirnya malah membangun pihak yang terlibat konflik tanpa merugikan pihak lainnya, atau malah membangun semua pihak. Sebagai contoh, perusahaan A dan B sama-sama berebut pelanggan dan bersaing secara sehat. Yang kedua, konflik destruktif, yaitu konflik yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasi. Konflik ini muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang maupun kelompok terhadap pihak lain. Sebagai contoh, aksi tawuran yang dilakukan oleh dua kelompok remaja yang disebabkan oleh salah satu anggotanya memiliki masalah dengan anggota geng lainnya. Tawuran ini terjadi hanya karena anggota kedua kelompok saling adu pandang. Konflik menurut konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Yang pertama, konflik sosial, yaitu konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial. Konflik sosial biasanya berbentuk konflik vertikal dan horizontal. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan. Yang ketiga, konflik ekonomi, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.